Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Leni Rezi. Kali ini di konten kali ini Leni akan bahas mengenai SKB atau seleksi kompetensi bidang. Pertama-tama Leni ucapkan selamat bagi kalian yang sudah lulus dari SKD dan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu adalah SKB. Nah, kali ini Leni akan berbagi pengalaman dan berbagi cerita mengenai ketika Leni tahun 2018 mengikuti SKB di Kementerian Agama. Khususnya ini adalah untuk guru kelas. Perlu Leni perjelas kembali bahwa pengalaman Leni kali ini adalah di Kementerian Agama, khususnya untuk guru kelas. Karena memang ada perbedaan antara SKB di Kementerian Agama dan juga SKB di pemerintah daerah. Nah, yang tahun kemarin itu di Kementerian Agama itu kita ada 3 seleksi. Yang pertama itu yaitu di SKB-nya ada psikotes kembali, yang kedua itu adalah sesi praktik kerja, dan yang ketiga adalah wawancara. Nah, jadi apakah sekarang 2020 ini akan sama SKB-nya seperti 2018? Leni juga kurang tahu. Nah, jadi Leni akan bahas satu persatu, dimulai dari psikotes. Baik, kita mulai dengan psikotes. Jadi psikotes ini adalah tes pertama ketika Leni kemarin mengikuti SKB di Kementerian Agama. Jadi tes psikotes ini kita beramai-ramai. Jadi kita dalam satu ruangan itu tes psikotes. Bagaimana sih psikotesnya? Itu kurang lebih seperti tes potensi akademik. Jadi Leni juga kurang jelas ada berapa soal ya waktu itu. Yang pasti Leni mengerjakannya kurang lebih dalam waktu 1 jam 2 jam seperti itu. Jadi ada tes ya ngitung, ada tes gambar-gambar yang cermin-cermin kayak gitu. Kemudian juga, kemarin ada yang bertanya apakah ada tes koran, kemudian ada tes menggambar, misalkan ada titik, ada gambar yang harus digambar, itu tidak ada. Jadi hanya seperti TPA. Jadi tahun kemarin itu hanya seperti tes potensi akademik saja. Dan pengerjaan tes psikotes ini kita tidak melalui komputer. Jadi pengerjaan itu kita manual, kita diberikan kertas, kita tinggal mengisi di lembar jawaban. Jadi tidak online ya, jadi kita seperti biasa saja. Untuk selanjutnya hari kedua yaitu adalah tes praktik kerja. Nah, di dalam tes praktik kerja ini kita sudah ada urutan. Jadi di dalam mereka sudah menempelkan urutan-urutan. Jadi siapa yang akan maju duluan, siapa yang selanjutnya siapa. Nah, di dalam ruangan itu kita hanya ada penguji 2 dan kita sendiri. Dan jadi peserta yang lain itu di luar. Kita tidak peserta yang lain tidak melihat kita dalam praktik kerja. Nah, ketika di praktik kerja, yang Leni ingat ya, ketika Leni masuk ruangan, itu yang pertama deg-degan. Ternyata pas masuk ruangan Leni pikir langsung ngajar, ternyata tidak. Jadi kita dipersilahkan duduk terlebih dahulu, dipersilahkan. Kemudian Leni ingatnya adalah penguji yang satu bertanya, apakah nama kamu benar Leni? Asal kamu dari mana? Jadi, ya Pak, saya benar, nama saya Leni. Kemudian penguji yang satunya lagi langsung bertanya, bahasa yang kamu kuasai apa? Wah, langsung dong dia bilang, bahasa yang kamu kuasai apa? Inggris, Mandarin, atau Arab? Jadi Leni jawab dengan, kalau bahasa Inggris saya bisanya little bit Pak, kayak gitu. Ternyata bapaknya langsung respon dan dia langsung bilang, oh ya udah, coba kamu praktekkan karena kamu dari Belitung. Ayo dong, coba kamu ceritakan dalam bahasa Inggris tentang Belitung. Leni langsung ya, aduh ya Allah, tentang Belitung. Di awal Leni sudah memperkirakan bahwa biasanya nih kalau bahasa Inggris ya udah introduce myself seperti itu. Ternyata pengujinya minta yang lain, yaitu adalah minta memperkenalkan Belitung. Nah, alhamdulillahnya karena memang Belitung tempat tinggal Leni, jadi Leni bisa mempromosikan, bukan mempromosikan ya, presentasi Belitung dengan bahasa Inggris, walaupun ya ada sedikit kalimat-kalimat pronunciation-nya yang salah. Jadi setelah ditanyakan mengenai bahasa Inggris tadi,
dan beliaunya cuma manggut-manggut aja sih, dan sempat ada salah pronunciation tadi, beliau membetulkan seperti itu. Nah, setelah Leni setelah itu apakah pakai bahasa Inggris kembali? Tidak, Leni tidak menggunakan bahasa Inggris kembali karena menjawab, kemudian juga praktik kerja mikroteaching seperti itu, Leni tidak menggunakan bahasa Inggris tapi menggunakan bahasa Indonesia. Nah, setelah tadi bapaknya menanyakan penguasaan bahasa, beliau kembali menanyakan bahwa tentang penguasaan Microsoft Office apa saja yang bisa saya operasikan. Nah, jadi kemarin saya menjawab saya bisa Office, Word, kemudian Excel, PowerPoint. Nah, digunakan untuk apa saja, mereka ada menanyakan. Kemudian, nah setelah menanyakan seperti itu, mereka mempersilahkan saya untuk praktek. Jadi praktek ini sebelum mulai saya sudah membagikan RPP kepada penguji saya. Jadi saya mempersiapkan 2 RPP, 3 buat saya berarti. Jadi saya bagikan terlebih dahulu sehingga mereka tidak lagi bertanya-tanya tentang RPP. Nah, ketika mulai ya seperti kita micro teaching. Jadi kita mulai dengan assalamualaikum, kemudian juga, nah ini dia. Ketika saya mulai, saya memperlakukan penguji tersebut sebagai seorang siswa. Jadi mereka juga meresponnya dengan ketika saya bilang assalamualaikum, mereka menjawabnya dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selayaknya seorang siswa. Ketika kemarin juga saya mencoba untuk menjelaskan tentang simetri lipat dengan menggunakan kertas origami, saya bagikan origaminya kepada mereka dan mereka mengikuti arahan dari saya. Jadi seolah-olah kita memang mengajar dan mereka adalah murid. Nah, mereka juga sempat bertanya kemarin sebagai layaknya seorang siswa, Bu, bagaimana jika ini seperti ini? Bagaimana jika lipatannya seperti ini? Ada berapa simetri lipatnya? Nah, ini yang harus Leni jawab karena mereka sebagai seorang siswa tadi. Kemudian ada juga yang nanya mengenai waktunya singkat, lalu bagaimana? Ya, jadi Leni tipsnya adalah kemarin Leni memang menyingkat sebagian. Jadi misalkan ketika waktu berdoa, Leni tidak menyebutkan doanya apa, jadi cukup waktu itu Leni bilang, mari kita berdoa anak-anak, berdoa mulai, berdoa selesai, sudah seperti itu. Jadi doanya tidak Leni sebutkan karena untuk mempersingkat waktu. Nah, kemudian juga tips ini buat kalian, urutan dalam RPP-nya juga harus diingat. Jadi walaupun memang kita persingkat dan beberapa ada bagian yang kita skip, tapi kita juga berurutan sesuai dengan memang apa yang sudah kita rencanakan di kegiatan pembelajaran. Kemudian, nah setelah praktek selesai, Leni dipersilahkan duduk kembali ya, kurang lebih ketika masuk itu duduknya ya seperti ini. Nah, di sana ada penguji satu, di sebelah sana ada penguji satu. Jadi kita kayak di sidang seperti itu. Dan mereka kembali menanyakan segala macam administrasi, mulai dari RPP, kemudian silabus, kemudian prota, prosem. Kemudian mereka juga menanyakan, ini indikatornya dapatnya dari mana? Tujuan pembelajarannya dari mana dapatnya? Kemudian mengapa mengambilnya media ini? Kenapa alasan Anda untuk mengambil misalkan menggunakan video? Kebetulan Leni kemarin menggunakan video juga. Bagaimana cara Anda membuat video? Nah, seperti itu. Jadi benar-benar detail yang ditanyakan tentang administrasi dalam perangkat pembelajaran. Kemudian juga mereka juga menanyakan waktu itu mengenai video yang saya gunakan tadi adalah bagaimana cara bikinnya. Kemudian jika kamu nanti ditempatkan di daerah terpencil, kamu akan memakai media apa? Nah, jadi mereka memancing kita untuk lebih kreatif bagaimana jawaban kita. Kemudian juga mereka menanyakan, lalu kalau misalkan di tempat kamu tidak ada buku, apakah kamu tidak akan mengajar dan sebagainya, bagaimana caranya? Nah, jadi ya itu jawaban yang harus kalian cari jika memang kalian nanti akan ditanyakan seperti itu. Baik, itu tadi mengenai cerita Leni di hari kedua praktek kerja.
Dan yang selanjutnya adalah di hari ketiga. Nah ini nih, pertanyaan yang seperti ini yang membuat galau.